Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan Dewi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pemrograman web dinamis menggunakan Microsoft Visual Studio.NET atau ASP.NET dengan bahasa pemrograman C# ya. Oke, hari ini kita melanjutkan dari pertemuan atau latihan 2 yang kemarin sudah membuat form semacam ini. Ya, ada form data mahasiswa, kemudian item-itemnya ada nama, alamat, jenis kelamin, dan hobi. Baik, teman-teman tentu masih ingat bagaimana cara membuatnya ya. Oke, nah untuk latihan kali ini saya mau tambahkan 2 text box lagi ya. Saya insert tabelnya semacam ini. Oke, saya tambahkan 2 buah baris pada tabel. Ya. Kemudian akan kita tambahkan di sini misalnya umur ya. Umur, kemudian nanti di bawahnya akan kita tambahkan juga dengan email ya. Alamat email misalnya. Oke, baik. Pada umur kita isikan seperti kemarin, kita isi dengan text box, letakkan di selnya, kemudian kita double klik saja text box-nya yang muncul di sebelah kanan. Jangan lupa kita ganti umur ini text box-nya dengan ya ini ya, ID-nya kita ganti misalnya teks umur. Oke. Ya, kemudian pada alamat email ini juga kita tambahkan text box dan ID-nya kita ganti dengan teks email misalnya. Oke. Nah, jadi kita sudah menambahkan 2 buah text box ya dari form yang kita buat kemarin. Pada pengembangannya nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri text box sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, kalau kita jalankan atau kita run, ya, nanti akan muncul di browser kita tampilannya seperti ini, ya, form data mahasiswa. Oke, jadi kita sudah membuat beberapa isian form data mahasiswa untuk form data mahasiswa. Nah, baik. Kita stop dulu debuggingnya. Nah, pada bagian ini kita akan tambahkan bagaimana kita melakukan validasi dari data-data yang diinputkan oleh pengguna pada form ini. Ya, misalnya nama. Nah, nama itu validasinya tidak boleh kosong misalnya. Kemudian alamat tidak boleh kosong. Jenis kelamin harus diisi laki-laki dan perempuan. Umur misalnya, umur harus diisi dengan angka, ya kan, tidak boleh diisi teks. Misalkan angka dari 0 sampai berapa, dibatasi sampai 100 misalnya. Alamat email juga nanti inputnya tidak boleh salah, karena alamat email itu harus ada harus ada harus ada alamat webnya .com misalnya, gmail.com misalnya, atau yahoo.com misalnya. Jadi format alamat emailnya juga harus benar. Nah, agar inputnya benar tersebut dibuat yang namanya validasi. Oke. Nah, makanya kemarin kita sudah membuat form ini menjadi 3 kolom ya. Kolom pertama berisi label-labelnya, kolom kedua berisi objek-objeknya, misalnya apakah itu text box, apakah itu combo box, apakah itu list box dan sebagainya. Kemudian kolom yang ketiga ini nanti akan diisi dengan validatornya ya. Baik, nah untuk mengisi validator kita bisa tarik di toolbox ini di bagian bawah, itu ada yang namanya validation. Nah, seperti ini. Ya. Ada berbagai jenis validation, ada pointer, compare validator, custom validator, range validator dan sebagainya.
Misalnya kalau kita ingin bahwa bagian nama ini tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, maka validasinya namanya adalah required field validator. Nah, ini yang required field validator. Jadi itu kita bisa pasang, misalkan kita tarik saja, letakkan di kolom yang di sebelah kanan atau kolom ketiga. Nah, seperti ini. Berarti ini nanti adalah validasi untuk tag box nama. Nah, kita setting dulu validatornya. Untuk melakukan setting kita bisa pada codingnya ya, bisa pada codingnya kita klik source misalnya. Nah, required field validator ID-nya ini diisi saja dengan misalnya, karena tadi untuk nama ya, kita bisa isi dengan nama validator 1 ya. Ini hanya untuk ID saja sebenarnya. Nah, error message ini adalah pesan yang akan ditimbulkan ketika text box itu tidak diisi. Misalkan mau dimunculkan pesan apa, misalnya dimunculkan, kalau text box tidak diisi dimunculkan pesan nama tidak boleh kosong misalnya. Oke. Nah, kemudian ditambahkan satu lagi, validator ini akan memvalidasi objek apa. Nah, maka di sini dipilih di sebelah error message ini dipilih control to validate nih. Ya. Control to validate sama dengan misalnya nama ya. Teks nama misalnya. Teks nama. Oke. Iya. Seperti ini kira-kira. Jadi validator yang kita buat adalah semacam ini ya, untuk memvalidasi text box nama. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Coba kita tes dulu kalau kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, jadi misalnya ketika kita mengisi form ini, kalau nama ini dikosongkan, meskipun alamatnya diisi misalnya, Salatiga misalnya, yang lain-lain juga diisi, misalnya. Nah, ketika disimpan, nah akan muncul nama tidak boleh kosong. Ketika disimpan, terdeteksi namanya kosong, maka akan muncul pesan nama tidak boleh kosong. Nah, itu adalah fungsi dari validasi, ya. Baru kalau namanya ini kita isi misalnya Teguh begitu, ketika kita simpan, nah dia tidak akan muncul error message gitu. Nah, itu fungsi dari validasi ya. Baik, kita stop dulu runningnya, kemudian kita buat validasi-validasi untuk yang lainnya juga. Sama ya, misalkan pada alamat ini kita gunakan required field validator juga. Kemudian pada jenis kelamin tidak perlu karena sudah berupa combo box. Hobi juga tidak perlu. Kemudian pada umur ini juga perlu diisi required field validator. Pada alamat email juga perlu required field validator misalnya. Jadi emailnya tidak boleh kosong. Oke, di setting untuk masing-masing validatornya bisa dengan menggunakan source code seperti tadi. Pada bagian ID diisi, misalkan ini karena untuk memvalidasi alamat maka diberi nama alamat validator misalnya. Error message-nya apa? Alamat tidak boleh kosong. Oke. Kemudian sama seperti tadi ditambahkan satu lagi yaitu control to validate. Akan memvalidasi apa? Akan memvalidasi teks alamat ya. Teks alamat. Nah, teks alamat ini nama objeknya ya, nama objek dari text box-nya. Nah, ini kan di bagian sebelumnya kan nama objeknya diberi nama teks alamat. Nah, sehingga di sini control to validate teks alamat. Artinya validasi ini akan digunakan untuk mengontrol dari text box teks alamat. Gitu. Jelas ya? Semacam itu. Oke,
lagi kita buat untuk tadi alamat sudah. Nah, sekarang untuk umur. Nah, umur juga, umur tidak boleh kosong. Oke, mungkin bisa diubah juga nih umur. ID-nya umur validator. Error message-nya umur tidak boleh kosong. Oke, kemudian tambahkan satu lagi, control to validate, sama dengan akan mengontrol apa? Teks umur ya, teks umur. Oke, sudah. Jadi sekarang, nah tinggal alamat email. Alamat email mungkin juga sama. Kita buat sekalian. Untuk alamat email ini, ID-nya adalah email validator. Error message-nya alamat email tidak boleh kosong. Kosong, oke. Kemudian control to validate adalah teks email. Iya, oke. Nah, sudah ya. Jadi sekarang semuanya sudah kita beri validasi kecuali yang combo box dan list box ini. Validasinya apa? Datanya tidak boleh kosong gitu. Jadi baik text box 1, text box 2, text box 3 maupun text box 4, data tidak boleh kosong. Data harus diisi gitu. Jadi kalau data kosong, ya nanti formnya tidak akan diproses gitu. Itulah fungsinya validasi. Nah, kita bisa mengisikan validasi yang lain ya. Misalnya untuk umur. Nah, umur itu misalnya dia hanya boleh diisi oleh angka dengan range tertentu. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita bisa menggunakan range validator misalnya. Ya. Nah, kita isikan saja range validator, bisa di enter di bawahnya gitu. Nah, kita klik range validator. Nah, range validator ini fungsinya untuk membuat validasi bahwa umur ini hanya boleh diisi dengan angka pada range tertentu. Nah, range tertentu terserah. Misalkan umur itu hanya boleh diisi dengan angka dari 1 sampai 100 misalnya. Karena umur nggak mungkin lah kurang dari 1 gitu kan. Kalau umur juga jarang sekali yang lebih dari 100 gitu. Artinya kita batasi saja supaya membatasi inputan gitu, supaya yang diinput adalah data-data yang valid, maka kita bisa atur range-nya gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk ngatur validator ini kita juga bisa menggunakan properties ya, yang ada di sebelah kanan bawah dari kotak dialog ini, tampilan Microsoft Visual Studio. Di sebelah kanan bawah ini kan ada properties ya. Nah, properties ini kita bisa atur. Kalau tadi kan kita mengaturnya menggunakan coding. Nah, sekarang kita juga bisa mengatur menggunakan properties. Misalnya yang kita atur itu biasanya ID. Nah, ID ini misalnya ini range validator 1. Ini mau diberikan nama apa? Misalkan umur range validator 1 misalnya. Oke. Ini itu cuma nama aja ID, jadi nggak apa-apa. Kemudian error message. Nah, error message itu kita bisa isi pesan yang ingin dimunculkan ketika inputnya salah. Misalnya umur harus antara misalnya 1 sampai 100 misalnya. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk range validator itu kita atur di bagian behavior, ada maximum value dan minimum value gitu. Jadi untuk data yang diinput maksimum adalah 100, minimum adalah 1. Oke, nah ini kalau kita mau ngatur menggunakan properties. Ya, tapi sebenarnya aturan ini juga bisa dilihat di
source code-nya sama kayak tadi. Nah, kalau di source itu yang bisa dilihat seperti ini. ID-nya adalah umur range validator, error message-nya umur harus antara 1 sampai 100, maksimum 100, minimum value 1. Nah, ini pengaturannya seperti ini ya. Oke. Nah, itu untuk umur. Nah, sekarang untuk email juga. Email tidak hanya validasinya bahwa email tidak boleh kosong, tetapi alamat email itu nulisnya harus benar gitu. Ada kriteria-kriteria tertentu yang dia bisa memvalidasi penulisan alamat email ini. Nah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang namanya regular expression validator ini. Regular expression validator. Nah, kita klik saja, kita masukkan ke sini. Ya. Sama kita juga bisa atur di properties yang ada di sebelah kanan. ID-nya boleh diubah, boleh tidak juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau diubah juga boleh. Kemudian error message-nya itu juga bisa diubah di sini. Misalnya error message-nya email yang Anda tuliskan salah. Atau email yang Anda tuliskan tidak menggunakan format yang benar. Misalnya. Nah, misalnya ya. Oke, kemudian kita bisa isikan di behavior ini adalah bagian validation expression. Nah, ini. Ya. Ada bagian yang namanya validation expression, itu kalau kita klik begini. Nah, ada regular expression editor, kita cari untuk memvalidasi alamat email. Berarti kita gunakan ya internet email address ini. Ya, regular expression editor, kemudian dipilih internet email address. Kita oke. Nah, maka nanti dia akan memvalidasi alamat email. Artinya kalau alamat emailnya formatnya salah, pesan ini akan muncul gitu. Oke. Dah, sekarang kita simpan. Ya, kita simpan, kemudian kita jalankan saja. Kita coba, kita tes lagi. Oke, oh sorry, ada yang salah. Umur, control to validate. Oh oke, ya tadi pengaturan control to validate-nya belum kita atur untuk umur validator ya. Ya, betul. Oke, mohon maaf nih, kita stop dulu. Oke. Nah, ini. Umur harus 0 sampai antara 1 sampai 100 ini kita belum atur di control to validate. Nah, ini ya betul, belum ada pengaturannya. Control to validate-nya dia akan mengatur tag umur itu kan. Demikian juga dengan email. Email yang Anda tuliskan tidak menggunakan format yang benar ini. Control to validate-nya adalah text email. Ya. Jangan lupa ya pengaturannya ya. Jadi ada beberapa hal tadi, error message pasti. Kemudian control to validate juga harus, baru diatur kalau untuk email validation expression-nya gitu. Oke, kita ulangi lagi, kita simpan, kemudian kita jalankan. Ya, oke, sudah benar sekarang, sudah jalan. Nama, ini kalau belum kita isi kemudian kita simpan, pasti akan muncul tidak boleh kosong semua karena memang masih kosong gitu ya. Kalau nama kita isi Bambang misalnya, oke, nah maka validasi errornya, validation message-nya tidak tampil lagi. Alamat salah 3, oke. Kemudian umur misalnya, nah kalau umur ini kita isi 0 misalnya, oke. Kemudian alamat emailnya kita isi dengan Teguh add gitu aja lah ya. Misalnya seperti ini. Nah, ketika kita simpan akan muncul umur harus antara 1 sampai 100. Kemudian email yang Anda tuliskan tidak menggunakan format yang benar. Nah, ketika umur ini kita isi dengan 35 misalnya, dan alamat emailnya kita benerin teguh@gmail.com misalnya.
Kemudian kita simpan. Ya, benar. Oh, umur harus antara 1 sampai 100-nya masih salah. Nah, ini ada yang salah lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dulu ya. Umur harus antara 1 sampai 100. Ini masih belum. Nah, kita cek dulu. Ada yang salah di umur ini, teman-teman. Nggak apa-apa ya, malah justru supaya kita bisa tahu kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, ada yang salah di ring validator umur ya. Sekarang kita lihat coba source code-nya. Oke. Control to validate-nya teks umur, betul. Error message-nya betul. Kemudian maximum value dan minimum value betul. Set focus on error true. Oke, ini juga betul. Nah, ini teman-teman, kita perlu tambahkan satu lagi, yaitu tipe datanya perlu didefinisikan nih. Tipe sama dengan misalnya, tipe itu ada currency, date, double, integer, dan string. Karena umur itu adalah integer, maka kita pilih integer. Nah, udah, begitu. Jadi ditambahkan seperti itu ya, tipe integer seperti itu. Oke, coba kita simpan dulu. Kemudian kita jalankan lagi, kita lihat mudah-mudahan sudah betul. Ya, coba kita isi lagi nama Joko misalnya, alamat Semarang, jenis kelamin laki-laki, hobi renang dan baca buku, umurnya kalau kita isi 0 misalnya, umur tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita isi dengan 30. Nah, sudah tidak ada error lagi. Email juga begitu. Coba misalkan kita beri nama email Joko, gitu aja, dan kita simpen. Nah, email harus benar. Oke, joko@gmail.com. Kita simpen. Nah, sudah betul. Tidak ada yang error lagi sekarang. Iya. Jadi dengan demikian pembuatan validasinya sudah betul yang kita lakukan. Ya. Kita close. Ya, kita sudah memberikan validasi untuk nama, alamat, umur, ya, dan email. Nah, seperti itu. Oke. Demikian teman-teman untuk latihan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, nanti berikutnya akan kita lanjutkan tentang bagaimana agar data-data yang kita isikan ini nanti tersimpan ke dalam database. Oke. Terima kasih untuk sesi ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.